Apa hal pertama yang kamu pikirkan saat mendengar nama Dracula? Makhluk penghisap darah yang ada di film kan? Aku punya sesuatu yang akan mengejutkanmu. Pada kenyataannya, sebenarnya Dracula sangatlah kejam dan haus akan darah. Dracula mati ketika berperang melawan Mehmet sang penakluk. Sulit dipercayakan, tapi itulah kebenarannya. Nama asli Dracula adalah Vlad, tapi kemudian ia dikenal sebagai Dracula. Ayahnya adalah Dracul. Dia menguasai Wallachia yang saat ini ada di bagian selatan Rumania. Murad kedua memulai penaklukan Eropa. Kerajaan Wallachia terpaksa berdamai karena tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawan bangsa Ottoman. Bersamaan dengan itu, dua putranya juga diberikan kepada Kesultanan Ottoman. Kedua anak itu diutus untuk disekolahkan di Edirne. Kedua anak itu adalah Vlad dan Radu. Vlad adalah anak yang akan kita kenal sebagai Dracula. Julukan ayahnya adalah Dracul, yang dalam bahasa Romania artinya setan. Julukannya Vlad Dracula, anak dari Dracul. Dengan kata lain, anak setan. Setelah mendengarkan cerita ini, mari kita lihat apakah dia pantas mendapatkan julukannya atau tidak. Kedua bersaudara itu tiba di kota Edirne. Disitulah mereka menempatkan Vlad untuk menjalani program pendidikan khusus. Murad pertama ingin anak Rumania itu mengenyam pendidikan yang sempurna. Oleh karena itu, dia disekolahkan bersama dengan Pangeran Mehmet. Pangeran Mehmet menjalani pelatihan ketat selama bertahun-tahun bersama teman-temannya di Romania. Bersama-sama, mereka diajarkan oleh guru paling terkemuka dalam bahasa asing, ilmu pedang, menunggang kuda, dan seluk-beluk pemerintahan. Dan pada saat itu, dua bersaudara itu belajar tentang Islam. Karena itu, saudara Dracula yaitu Radu memutuskan untuk masuk Islam. Radu menghafal Al-Quran dan memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Meskipun Vlad juga belajar Al-Quran, tetapi Vlad tidak menjadi seorang Muslim. Setelah menerima pendidikan yang diperlukan, Vlad kembali ke negara asalnya. Tapi Radu memutuskan untuk menetap. Pada waktu itu, keluarganya dibunuh oleh pembunuh atau assassins, dan Dracula menjadi pewaris tunggal. Dracula berjanji mengabdi kepada Kesultanan Ottoman dan kemudian menjadi penguasa. Sementara itu, Mehmet sang penakluk menjadi sultan bangsa Ottoman dan menduduki Istanbul. Dracula menggantikan ayahnya. Rasa dendamnya pun berkobar. Perintah pertamanya adalah membunuh siapa saja yang mungkin terlibat dalam pembunuhan orang tuanya. Waktu berlalu. Pada awalnya semuanya berjalan dengan baik. Tapi kemudian Dracula mulai menghindari pembayaran pajak kepada Kesultanan Ottoman dan juga mulai mengingkari janjinya. Akhirnya, Dracula memutuskan untuk memberontak, melawan Kesultanan Ottoman secara terbuka. Tindakan Dracula melebihi pelaku kejahatan dan mulai membunuh tentara Ottoman di wilayah itu satu persatu. Siapapun yang menentangnya akan ditusuk. Wallachia dan Moldavia tertindas di bawah pemerintahan tirani Dracula. Salah satu contohnya adalah Dracula menyadari bahwa ada banyak orang miskin di negaranya. Lalu Dracula mengundang mereka untuk makan malam. Dia memberi makan mereka semua sampai mereka semua puas. Dan kemudian bertanya, ada yang bisa aku bantu lagi? Tidakkah kalian ingin terbebas dari kemiskinan ini? Mereka semua mengiyakan. Setelah mendengar ini, Dracula mengunci pintu dan jendela, lalu membakar rumahnya yang penuh dengan orang-orang tak berdaya. Kesultanan Ottoman mengirim utusannya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka menyuruh Dracula untuk membayar pajak dan jangan membangkang. Dracula menjawabnya dengan berkata, "Jika kamu ingin bicara denganku, lepaskan sorbanmu." Lalu mereka menjawab, "Tidak, kami tidak akan melepasnya untuk orang sepertimu." Dracula lalu mengulangi permintaannya, namun mereka tetap tolak. Saat itu Dracula memalu sorban yang ada di kepala mereka dengan paku. Dengan ini, dia membantai mereka semua. Ini adalah awal mula terjadinya perang. Begitu Mehmet sang penakluk mendengar berita tentang utusannya, dia meluncurkan serangan dengan mengerahkan 200.000 tentara. Dracula hafal dengan taktik tentara Ottoman. Dia tahu persis bagaimana cara menyerang yang efektif dan bagaimana cara untuk bertahan. Dia membagi pasukannya menjadi beberapa regu dengan taktik gerilya, lalu menyebarkannya di berbagai tempat. Tujuan utama dari taktik ini adalah untuk menimbulkan kerusakan maksimal dibanding memenangkan perang. Mereka membunuh tentara Ottoman yang mereka tangkap di pegunungan satu persatu dan menusuk mereka di tiang pancang. Saat Mehmet sang penakluk tiba di kota, hatinya hancur melihat apa yang disaksikannya. Di kawasan hutan, membentang sepanjang 1,5 kilometer, ada lebih dari 20.000 tentara ditusuk. Ada yang masih hidup, ada yang sekarat, dan ada yang berteriak kesakitan, seperti neraka di bumi.
Mehmet sang penakluk melihat bahwa pasukannya yang diutus ke peperangan telah ditusuk, kehilangan semangatnya. Jangankan 20.000 muslim, meski hanya satu orang yang diperlakukan seperti ini, bagaimana perasaannya? Tapi faktanya adalah 20.000 orang lebih yang tidak bersalah telah ditusuk. Bangsa Ottoman mendatangi Dracula. Mereka bersembunyi di bentengnya yang berada di gunung curam setinggi 900 meter. Benteng ini sulit dicapai, seperti sarang elang, dan tidak mungkin untuk mencoba dan menyerangnya dari bawah. Pengepungan berlangsung sampai berminggu-minggu. Mehmet sang penakluk memutuskan untuk kembali ke Istanbul. Dia meninggalkan beberapa pasukan dan menuju ke Istanbul. Hingga akhirnya di dalam benteng, istri Dracula tak tahan lagi dengan suasana perang dan lalu melompat dari sisi benteng tersebut. Suatu malam, Vlad berhasil melarikan diri ke Hungaria. Bangsa Hungaria yang telah mendengar berita kekejamannya memenjarakan Vlad begitu dia tiba. Dracula menghabiskan 12 tahun di penjara. Vlad yang lebih dikenal sebagai Dracula hilang untuk waktu yang lama. Pada tahun-tahun itu, banyak hal berubah di Eropa. Akhirnya, Raja Hungaria membebaskannya dan menikahkannya dengan salah satu kerabatnya. Kemudian dia meminta Vlad untuk mengubah agamanya dan dia menyetujuinya. Bersama dengan Dracula, mereka menaklukkan banyak benteng Ottoman selama 2 tahun. Mereka membunuh banyak tentara Ottoman. Dan tepat 14 tahun kemudian, Dracula terlihat lagi di Wallachia. Dengan dukungan pasukan lain, ia kembali naik tahta. Rakyatnya merasa kesal setelah mengetahui bahwa dia telah kembali. Tentu saja, Mehmet sang penakluk diberitahu juga tentang hal ini. Mehmet sang penakluk mengutus saudara dari Dracula, yaitu Radu, atas nama Kesultanan Ottoman. Tapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Lalu Kesultanan Ottoman mengerahkan tentaranya di Wallachia. Dan akhirnya, pasukan Ottoman berhasil menyudutkan Dracula di hutan Transilvania. Dipercaya Dracula telah terbunuh di sana. Pada pandangan lain, Dracula dibunuh saat perang oleh rakyatnya sendiri. Dracula, seseorang yang melakukan tindakan mengerikan selama masa pemerintahannya. Hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain untuk dilakukan. Menjadi legenda sebagai vampir karena banyaknya darah yang dia tumpahkan. Dan karena keinginannya untuk menumpahkan darah, dia telah menjadi subjek dari banyak film. Dari era mana film-film ini berasal, tidak diketahui dan dilupakan. Dalam sejarah, ada banyak peristiwa yang tidak biasa, dan ini adalah salah satunya. Apakah menurutmu, Vlad pantas mendapat julukan Dracula, anak setan? Dan bagaimana mungkin meskipun Vlad disekolahkan bersama Mehmet sang penakluk, akan tetapi Vlad menjadi salah satu musuh terbesarnya? Dapatkah kekejaman, penumpahan darah, dan penindasan benar-benar membuat seseorang senang? Banyak pertanyaan muncul di benak orang-orang. Aku akan di sini dengan video yang lebih menarik. Nantikanlah.